mengembalikan kejayaan PDI Perjuangan, karena kalau PDI Perjuangan ini bisa dikatakan militansinya sangat tinggi. Gitu. Jadi kita memberikan sentuhan-sentuhan, kemudian kita merangkul lagi banteng-banteng yang memang ada di luar kandang kemarin, gitu kan, untuk hayu balik kandang lagi, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Rakyat Cirebon. Seperti biasa, bertemu lagi dengan saya Pri Utomo. Pada edisi kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Tentunya sudah pada kenal. Beliau adalah Ibu Fitria Pamungkaswati. Selamat datang Bu di podcast kami. Iya, terima kasih Mas Pri. Ini satu kebanggaan, satu kebahagiaan buat saya nih. Saya bisa hadir di sini. Iya, Bu Fitria ini jabatannya banyak sekali. Sebetulnya, banyak sekali kalau disebutin. Saya sebutin cuma 2 saja. Beliau ini Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon. Beliau juga Ketua DPC PDI Perjuangan. Iya. Sebetulnya banyak Bu ya. Cuma 2 aja lah saya sebut. Terlalu panjang ya. Siap, terlalu panjang Mas. Persiapan 2024 ini PDIP gimana Bu? Ya, kan kita sama-sama ketahui di 2024 ini itu di tanggal 14 Februari kita akan ada Pileg dan Pilpres dulu Mas. Jadi memang untuk partai kami PDI Perjuangan saat ini masih konsolidasi internal, memanaskan mesin-mesin partai dulu jelang Pileg Pilpres gitu. Apa aja Bu yang sudah dipersiapkan PDIP menjelang Pileg ataupun Pilkada 2024? Ya, jadi kalau untuk Pilkada mungkin nanti ya, kan pintu masuknya ini ada di Pileg dan Pilpres dulu. Jadi target kami PDI Perjuangan itu adalah 10 kursi. Target 10 kursi yang saat ini hanya 6. Jadi kita nambah 4 lagi. Mudah-mudahan bisa tercapai. Luar biasa ini, berarti Bu Fitri ya, ini PR-nya nambah 4 kursi. Nambah 4 kursi, target kita. Ya, 2002 di 2024 nanti. Kalau kemarin kan 2019 kita hanya 6 kursi. 2014 sebelumnya kita ada 7 kursi. 7 kursi. Iya. Berarti ada penurunan. Ada penurunan 1 kursi kemarin. PR berat tuh buat Ibu. Betul. Apa ini strateginya untuk menambah 4 kursi lagi strategi? Ya, jadi di 2024 ini sudah tekad PDI Perjuangan untuk bisa mengembalikan lagi kejayaan PDI Perjuangan seperti tahun 99 yang dulu. Gitu. Jadi target kita 10 kursi. Nanti kita lihat apakah nanti ada 4 dapil atau 5 dapil, itu semua nanti kita serahkan kepada KPU ya, seperti apa. Kemudian yang jelas kami ini di partai itu sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk menyambut 2024. Di antaranya adalah memanaskan mesin-mesin partai. Memanaskan mesin-mesin partai ini, jadi DPC PDI Perjuangan ini selalu rapat di PAC. PAC itu adalah tingkatan di kecamatan Mas. Nah, PAC kemudian nanti rapat di ranting. Ranting ini tingkatnya di kelurahan. Dan ranting nanti akan rapat di anak ranting. Anak ranting ini tingkatnya di RW gitu. Jadi pengurus PDI Perjuangan itu strukturnya mulai dari tingkatan kota sampai dengan tingkatan anak ranting ataupun tingkat RW itu kita ada. DPC pengurusnya sebanyak 15 orang. Kemudian PAC pengurusnya sebanyak 11 orang. Tiap-tiap kecamatan. Kemudian di tiap-tiap kelurahan pengurus PDI Perjuangan itu ada 9 orang masing-masing ranting. Dikali 22 orang. Dan di tiap-tiap anak ranting ataupun di tiap-tiap RW kami ada pengurus PDI Perjuangan ini di tiap RW-nya ada 5 orang. Jadi sudah bisa terhitung. Sudah mulai rapi kayaknya sih. Kita ini saat ini sedang merapihkan barisan kita,
Kemudian juga anak ranting yang belum terbentuk kita bentuk semua, sehingga nanti ke depan bisa bergerak, berjalan beriringan, sehingga solid bergeraknya nanti. Tadi terkait dapil Bu, Ya, kan ada wacana nambah ya dapil. nambah dapil, Apakah betul. ini tidak mengganggu konsentrasi para caleg? Saya rasa tidak ya, karena makanya kenapa PDI Perjuangan ini mempersiapkan dari sedini mungkin ya, walaupun orang bilang masih jauh, tapi kan di dalam politik itu waktu yang tinggal 20 bulan ini bukan waktu yang lama Mas. Sebentar ya? Waktu yang sebentar, karena untuk mempersiapkannya baik itu mulai kita siapkan juga saksi-saksi untuk TPS. Ini kita sudah mulai mencari saksi. Gitu, karena tidak mudah juga mencari saksi. Kira-kira memang- butuh berapa saksi ini PDIP? Kalau kita hitung misalnya di kota Cirebon ini ada 1000 TPS. Satu TPS itu ada 2 orang saksi. Jadi Berarti sudah 2000. terlihat 2000. Ditambah nanti ada Gurakli, Apa itu Bu? regu penggerak pemilih. Iya. Jadi kita mempersiapkan pasukan-pasukan yang memang kita persiapkan untuk tempur nanti. Iya. Terkait saksi yang membutuhkan sekitar 2000 saksi ini, progresnya seperti apa? Ini adalah tugas dari masing-masing PAC ranting PAC. hingga anak ranting, gitu. Nah, tugasnya DPC DPC semua mengakomodir semua, kemudian mempersiapkan semua secara detail, nama, data dan lain sebagainya, gitu. Sehingga tugas DPC ini untuk melatih para saksi, sehingga jika mereka ditempatkan di salah satu TPS, gitu, mereka bisa siap. sudah siap. Itu sudah siap. Materinya apa aja tuh Bu dipersiapkan? Wah banyak Mas. Oh, materi. Ya rasanya kalau kita Masalah kepemiluan mungkin ya? ya masalah kepemiluan, penghitungan, mengenai data, ya kemudian ya banyak yang lainnya deh. Nah ini DPC sendiri sudah mempersiapkan apa untuk yang dekat aja dulu, pileg gitu? Untuk pileg ini kita sudah mulai mapping, ya sudah mulai mapping, melihat peta politik yang ada di kota Cirebon, gitu. Kekurangan kita di mana, kekalahan kita di mana, kemenangan kita di mana, lumbung suara kita di mana. Nah itu waktu terjadi penurunan, kira-kira evaluasinya apa tuh Bu? Kan ada dulu 2014 tuh 7 kursi, nah 2019 Jadi 6 6 kursi, ya. ini evaluasi turun. kan? Ya, ada evaluasi, betul. Sehingga, Ditambah lagi jadi 10 kursi. ya target kita nanti 10 kursi gitu ini di kan 2024 luar ini. biasa kan, energinya harus berkali-kali lipat gitu. Betul, tapi nggak ada hal-hal yang susah. Oh, Mas. Menurut saya itu bukan hal yang mustahil. Kalau kita kerja dari sekarang dan kita mau bergotong royong, solid bergerak, kompak, insya Allah bisa tercapai. Ya, dengar-dengarnya katanya udah menyiapkan rumah apa, partai atau rumah apa gitu. Oh iya. Buat salah satu amunisinya. Apa benar itu Bu? Sudah. Ya, jadi alhamdulillah kita nih yang selama ini PDI Perjuangan selalu ngontrak, ya rumah partai, rumah perjuangan kita ini selalu ngontrak. Alhamdulillah ini sudah terbangun dan sudah bersertifikat atas nama partai PDI Perjuangan, gitu. Beli atau ada yang hibah? Kenapa gak jawab? Gotong royong Mas kita. Oh, gotong royong. Gotong royong karena PDI Perjuangan ini selalu bergotong royong. Iya. Jadi itu adalah kekuatan kita. Jadi udah punya aset ya, udah permanen. Sudah permanen, betul. Sudah permanen. Jadi nanti tanggal 6 ini insya Allah kita akan pindah 6 Juli. 26, tanggal 6, Oh, 26. 26 Tanggal Juni. 26 ya. Tanggal 26 Juni besok kita akan pindah rumah ya dari rumah yang lama yang masih kontrak pindah ke rumah permanen gitu. Seberapa penting sih Bu kontrak dengan yang permanen ini? Sangat penting Mas, karena identitas. Nah. Identitas partai dan marwah partai ada di rumah perjuangan. Ya, gitu. Kalau untuk caleg sendiri udah nyiapin berapa caleg tuh? Caleg kita keseluruhan ini kan yang harus dan wajib kita sediakan adalah 35. Ya, sesuai dengan kursi yang Semua ada. kursi kan? Ya, sesuai dengan kursi yang ada. Saat ini kurang lebih kita ini baru ada sekitar 26
calon. Tersebar di 3 Ya, tersebar di 5 kecamatan ya, gitu. Nanti kan kita belum tahu nih apakah 3 dapil, 4 dapil atau 5 dapil. Yang jelas kalau nggak salah saya dengar bocorannya itu Harjamukti yang jelas pasti terpecah jadi 2, gitu. Karena memang Gemuk sudah ya kuotanya ini sudah luar biasa karena paling padat penduduknya Harjamukti, gitu. paling padat dan memang satu hampir- dapil satu kecamatan ya. Iya, rata-rata kan begitu. Nah, tinggal nih Harjamukti ini nanti akan terpecah karena satu kecamatan, 5 kelurahan, ya, sehingga baru ada opsi-opsi dari KPU. Itu satu, misalnya Harjamukti 1 ini adalah Kecapi, Larangan, dan Harjamukti kelurahannya. Kemudian opsi 2 itu adalah Kalijaga dan Argasunya, gitu dapil Harjamukti 2-nya. Apa nggak ngeganggu konsentrasi para caleg yang sudah sudah sedini hari gitu. Iya. Mungkin udah mereka mendekati masyarakat. Tiba-tiba ini dapilnya belum jelas gitu. Apa yang diganggu ini? Kalau PDI Perjuangan sendiri kita sudah mempunyai trik-trik tersendiri sih. Gitu. Jadi saya rasa tidak berpengaruh. tidak ketika ada berpengaruh karena penambahan dapil gitu ya. ya kita karena kita sudah siap menghadapi itu dengan beberapa kemungkinan. Iya. Gitu. Kalau caleg-caleg itu ya udah ada yang dari milenial atau ada yang incumbent? Incumbent yang jelas pasti ikut semua, ya. Yang orang ini kan. Kebetulan Pak Edi Suripno, beliau karena sudah senior, sudah 4 periode, insya Allah beliau akan naik ke provinsi, sehingga masih ada 5. Gitu. Nah 5 orang ini insya Allah akan ikut semua, ya. Ditambah lagi dengan yang baru. Yang baru ini ada dari milenial, ada dari pensiunan PNS, ada dari pengusaha, ada dari pengurus-pengurus partai, dengan berbagai macam latar belakang lah. Iya. Tadi terkait dengan mengembalikan kejayaan PDIP, langkah yang paling praktis itu yang apa tuh yang sudah dilakukan? Mengembalikan kejayaan PDI Perjuangan, karena kalau PDI Perjuangan ini bisa dikatakan militansinya sangat tinggi, gitu. Jadi kita memberikan sentuhan-sentuhan, kemudian kita merangkul lagi banteng-banteng yang memang ada di luar kandang kemarin, gitu kan, untuk hayu balik kandang lagi, kan gitu. Yang loncat partai itu mungkin ya? Ya, ada beberapanya yang seperti itu, ya. Kita jadikan kekuatan-kekuatan kecil yang ada di luar PDI Perjuangan ini untuk bisa kembali lagi menjadi satu kekuatan besar. Iya. Pileg 2024 ini kan sungguh luar biasa Bu ya nanti dinamisasinya di Kota Cirebon. Iya. Nah, PDIP sendiri selain menyiapkan caleg untuk pemilu ini apa yang mesti disiapin? Yaitu tadi kan sudah saya sampaikan. Nanti kita akan pasang caleg-caleg yang mumpuni, ya. Insya Allah bisa mencapai suara tertinggi, gitu. Kemudian juga kita solidkan mesin-mesin partai kita mulai panaskan mesin-mesin partai di bawah sehingga solid bergerak, gitu. Jadi beberapa kemungkinan beberapa kanal-kanal juga sudah kita persiapkan, gitu. Kalau basisnya sendiri itu di dapil mana PDIP? Atau di semua dapil ada? Di semua dapil ada. Di semua dapil ada, ya. Kalau kemarin penurunan suara di dapil mana? Kemarin dapil itu di Kesambi Pekalipan. Dapil 3 berarti. Kesambi Pekalipan kemarin ya, dapil 3 kemarin ya. Ya, karena Kesambi Pekalipan ini tadinya dapat 3, turun 1, jadi dapat 2. Catatan ya buat lo. Iya. Kira-kira faktornya apa itu bisa kemarin itu karena salah satu incumbent kita nggak ikut lagi kemarin, namanya beliau Abah Halim dan sekarang sudah almarhum, ya. Berarti ketokohan itu sangat penting sekali dalam pencalegan. Di antaranya begitu, salah satu faktor pendukung. PDIP udah menyiapkan tokoh-tokoh masyarakat atau hanya kalangan yang wajah-wajah baru?
Sudah ada beberapa Mas, tapi belum bisa saya buka di Iya, sini. iya, iya. Karena belum daftar ya. Iya, nanti kalau sudah keluar DCS, nah itu baru saya sampaikan. Perbedaannya dengan pemilu yang kemarin apa Bu? Kalau menurut Ibu sendiri dengan 2024 ini? Apa sama aja? Nuansanya? Ini ya, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat kan nanti yang di 2024 ini tergantung, kita akan ada perbedaan adalah dapil. Dapil ini yang tadinya hanya 3, ini sekarang minimal 4, ataupun bisa 5 kan gitu. Nah itu mungkin ada beberapa strategi partai yang memang harus diterapkan, karena di masing-masing dapil ini berbeda kulturnya, berbeda budayanya, berbeda latar belakang masyarakatnya, dan berbeda strateginya pula. Apa harapan dari masyarakat Ibu untuk ke para caleg ini? Kan caleg mungkin udah turun ke bawah. Nah kira-kira ada nggak aspirasi dari masyarakat itu apa yang harus mereka perjuangkan? Banyak Mas, sebetulnya banyak. Karena PR Kota Cirebon itu banyak sekali. Nah. Apalagi ditambah setelah pandemi kemarin. Ya. Salah satunya apa tuh Bu? Salah satunya ya mengenai roda ekonomi masyarakat. Ya. Kemudian juga infrastruktur yang kemarin tertinggal. Karena sampai sekarang ini infrastruktur belum tersentuh loh setelah Covid. Kan itu. Ya. Infrastruktur yang di mana? Infrastruktur yang di wilayah masyarakat ya, maksudnya Yang di ujung. di jalan-jalan, bukan hanya di ujung Mas, di tengah kota juga banyak. Di tengah kota juga banyak. Mungkin ini bisa diangkat sama caleg-caleg atau apa ya mungkin? Ya ada beberapa ya keluhan-keluhan dari masyarakat tuh sangat banyak. Itu. Soalnya infrastruktur sama masalah ekonomi. Masalah ekonomi, infrastruktur, kemudian juga masalah-masalah sosial lainnya, ya seperti Rutilahu yang sampai sekarang ini perwalinya juga belum ada kan gitu. Iya, padahal kita di DPRD ini sudah mendorong luar biasa. Gitu. Masalahnya di mana tuh? Iya. Pasti kan ada yang ya menyangkut di situ, masalahnya di mana pasti kan? Saya tersenyum aja deh. Ini tugasnya legislatif nih. Ya, betul Mas. Jadi kita sebetulnya sudah mendorong. Tinggal perwalinya ini yang memang belum turun gitu. Ya. Berarti bolanya ada di eksekutif ya. Iya. Menjelang Pilpleg atau Pilpres atau pemilu 2024 ini, apakah mengganggu kinerja Dewan? Sebetulnya enggak mengganggu kinerja Dewan sih. Kita seperti biasa rutinnya. Incumbent ketika reses mungkin biasa aja, atau ketika ada sidang-sidang terbentur dengan agenda partai atau? Sebetulnya enggak, itu tergantung kitanya ya. Sebetulnya situasi kondisi ini kan kita yang menciptakan. Itu tergantung kitanya kok. Jadi enggak terlalu membebani ataupun memberatkan. Gitu. Nih Ibu juga selain di Ketua DPC DPD Perjuangan kan juga wakil Ketua DPRD Kota Cirebon. Iya. Nah ini tugasnya apa aja nih Bu? Ya sebetulnya tugas-tugas rutin ya, tugas-tugas rutin di DPRD yaitu memimpin sidang kan gitu ya, baik itu paripurna ataupun rapat-rapat lainnya. Kemudian juga fungsi pengawasan, fungsi penganggaran seperti itu. Berarti ngatur sidang ya para aleg gitu ya? Ya. Karena kita ada 3 komisi Mas, karena kita hanya 35 anggota dewan. Gitu. Jadi ada komisi 1, komisi 2, komisi 3. Komisi 1 ini di bidang hukum ya. Kemudian komisi 2 itu di bidang bukan mengenai PDPD gitu ya, mengenai perekonomian gitu. Kemudian di komisi 3 ini di bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, budaya, sosial, pokoknya yang berkaitan dengan masyarakat adanya di komisi 3. Apa nggak menguras waktu tuh? Kalau di komisi 2 itu berkaitan dengan PAD dan infrastruktur. Itu kalau komisi 1 tentang pemerintahan, tentang hukum. Jadwal padat sekali mungkin Ibu. Ya lumayan Mas. Itu ngatur itu dengan keluarga gimana Bu? Ngatur sama keluarga waktunya. Kan Bu Fitria juga selain Ketua DPC PDIP Perjuangan,
terus wakil ketua DPRD, juga ketua DPC Taruna Merah Putih, kan Kwarcap juga, PMI juga, dan Forki juga nih Kota Cirebon. Wah, ngaturnya gimana Bu waktunya itu dengan keluarga? Luar biasa ini. Jawabannya banyak. Ya sebetulnya pinter-pinter kita aja sih bisa membagi waktu quality time dengan anak-anak, dengan keluarga. Ya. Gitu. Biasanya kalau anak-anak di rumah, ibu pulang jam sekian, misalkan. Ya, jadi saya kalau ada di rumah saya maksimalkan waktu saya untuk anak-anak. Gitu. Oh, pernah nggak kalau anak itu ini loh kerjaan ibu ini gitu? Oh iya, Baca. kita kasih pengertian, kita kasih tahu bahwa pekerjaan kita itu A, B, C, D ya sampai Z kan gitu. Iya. Kemudian juga kita mamahnya ini mengikuti kegiatan mulai dari organisasi A sampai B, C, D kan gitu. Kita beritahu semua. Apa rasanya Bu punya banyak jabatan? Gini Mas, buat saya yang terpenting itu adalah kita menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Iya. Gitu. Di DPRD ini selain memimpin sidang, ibu juga turun ke bawah ke reses misalnya. Oh iya, reses itu dalam 1 tahun kita ada 3 kali, 3 kali reses, ya, gitu. Apa Jadi aja masa biasanya? persidangan 1, masa persidangan 2, masa persidangan 3. Gitu. Jadi reses yang kemarin-kemarin selama pandemi kita lakukan secara door to door. Gitu. Jadi kita tidak mengumpulkan masyarakat, ya, tidak mengumpulkan massa seperti yang sebelum pandemi ya, gitu. Sebelum pandemi kita masih bisa mengumpulkan massa, mengumpulkan masyarakat untuk dilaksanakan reses. Kalau sekarang udah bisa? Mudah-mudahan nanti belum sih, kita belum. Kemarin kita masih melaksanakan reses ini masih secara door to door gitu. Kendalanya waktu pandemi itu kalau door to door dengan mengumpulkan massa atau kendalanya? Karena kan waktu itu masih belum boleh berkumpul. Ya, masih semua masih jaga jarak. Kemudian juga pandemi waktu itu Covid masih tinggi kan, sehingga kita belum diizinkan untuk bisa mengumpulkan orang gitu. Tapi mudah-mudahan di reses berikutnya harapan saya bisa kembali kita mengumpulkan masyarakat ya. Bisa kembali bertemu, ngumpul lagi, guyub lagi gitu. Rasa-rasanya senang sekali bisa kumpul bareng. Kan sekarang udah mulai kayak Bu ya, udah mulai longgar itu. Sudah mulai longgar alhamdulillah ya. Iya. Berarti juga reses juga kemungkinan ada nanti lagi dikumpulkan lagi ya Bu? Oh iya. Tapi saya belum tahu nanti aturan nanti yang ke depan seperti apa. Gitu. Biasanya aspirasi apa Bu dari masyarakat itu? Aspirasi masyarakat itu banyak Mas. Ya, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, infrastruktur, kemudian kebutuhan sehari-hari seperti air, PDAM misalnya, kan PDAM sama-sama kita ketahui kan sulit kadang kan ada di beberapa daerah misalnya kayak di daerah pesisir itu juga kan sulit. Kemudian untuk wilayah Argasunya, wilayah-wilayah yang naik, kemudian wilayah Kalijaga itu juga agak-agak sulit untuk air PDAM ini. Jadi kebutuhan hidup, kebutuhan masyarakat itu kan sangat penting ya keseharian. Terkait dengan kebutuhan air ini udah dibicarakan sama eksekutif atau belum? Sudah. Kita bahkan saya dulu saat reses mengumpulkan massa saat itu sebelum pandemi. Setiap reses saya pasti bawa PDAM. Biar tahu nih di lapangan seperti ini gitu. Di lapangan seperti ini. Betul. Jadi biasanya kalau saya reses ini saya libatkan juga dari pihak PU terkait infrastruktur, silakan disampaikan secara langsung dan tercatat langsung oleh dinas kan gitu. Kemudian mengenai air itu juga saya libatkan dari pihak PDAM-nya supaya untuk bisa mencatat langsung keluhan-keluhan dari masyarakat. Ya. Solusinya udah ada apa belum Bu? Kan mereka itu nunggu solusi Bu. Solusinya ada yang sudah dan ada yang belum. Ya. Kalau air itu kan kebutuhan paling Kebutuhan utama. dasar Mas, kebutuhan dasar air itu. Nah ini menyikapi yang di Argasunya ada sama di pesisir kan jauh sekali ini. Oh iya, betul. Kasihan, kasihan mereka itu. Mereka kadang bayar, Bu, saya ini udah bayar loh, tapi airnya nggak keluar.
Kan gitu. Jadi hanya bayar angin doang katanya. Itu masalahnya di distribusi air atau memang ada Yang bermasalah yang di saya salurannya? dengar sih salurannya. Yang saya dengar salurannya. Karena hampir saya kalau lewat tuh sering diperbaikin itu. Kalau Jadi sering banyak kebocoran katanya, Mas. padahal kan penampungannya lebih besar gitu ya dari yang dulu. Iya, betul. Cuman memang kurang merata ya. Apakah memang salurannya yang kurang besar gitu kan? Untuk sambungan-sambungan pipanya gitu atau seperti apa saya belum tahu. Ya ini kan tugasnya legislatif memperjuangkan aspirasi masyarakat ya. Betul. Selain air itu kan yang paling penting juga apa ekonomi itu atau kesehatan. Iya, ekonomi. Kalau kesehatan alhamdulillah. Kesehatan ini kita sudah perjuangkan kemarin di DPRD itu untuk BPJS APBD gitu. Jadi kan BPJS ini ada yang BPJS PBI yang langsung dari pemerintah pusat gitu ya. Kemudian ada juga yang dari pemerintah provinsi dan akhirnya kita bisa menggolkan melalui anggaran daerah. Yang BPJS kelas berapa? BPJS kelas 3. Untuk masyarakat. Untuk masyarakat kota ya. Jadi semuanya berapa? Jadi semuanya di akhirnya sama APBD? bisa tercover semua. Tercover ya? Ya betul, bisa tercover semua. Gitu. Itu perjuangan kita kemarin dengan Komisi 3. Luar biasa ini. Iya. Gitu. Tinggal yang kita perjuangkan nanti mengenai pariwisata budaya. Nah ini menarik juga ini pembicaraan. Kalau sebetulnya panjang nih kalau kita berbicara masalah pariwisata dan budaya. Karena kita tahu kan kalau Kota Cirebon itu emang salah satu pusat wisata dan budaya gitu. Betul. Tapi apa ya tidak dimaksimalkan atau memang permasalahan gimana tuh? Jadi Kota Cirebon ini adalah salah satu kota yang kaya akan budaya, gitu. Kemudian kita mempunyai 4 keraton dalam satu kota yang kecil. Kesepuhan, Kanoman, Kecerbonan, dan yang paling bungsu adalah Keperabonan. Dan keempat-empatnya aktif, gitu. Kita bandingkan dengan daerah-daerah lainnya yang mungkin yang sudah ada keraton-keraton yang sudah mati kan gitu yang sudah tidak aktif lagi. Kalau di Cirebon itu kan aktif semua. Ya, nah tinggal kemudian juga situs-situs di Kota Cirebon banyak. Cagar budayanya banyak gitu. Nah, tinggal melestarikannya ini yang agak susah. Pemeliharaannya ini yang agak susah. Apakah terkait anggaran tuh atau apa? Saya sendiri sangat menyayangkan, padahal ini adalah masuk ke dalam visi misi wali kota dan wakil wali kota. Tapi saya tidak melihat ada keberpihakan terhadap pariwisata dan budaya. Kita hanya melihat dari nilai anggaran saja. Dari nilai anggarannya itu saya rasa bukan hal yang cukup ya untuk bisa mengangkat budaya kemudian pariwisata. Karena kan kalau kita lihat Kemenkraf itu kan lagi gencar-gencaran misalkan wisata desa, wisata lokal untuk mengembalikan atau memulihkan perekonomian di daerah kan. Betul, daerah. Yang sebetulnya harus ditangkap kan oleh pemerintah. Iya, pemerintah. Ya, betul. Sebetulnya ini peluang juga kan. Apalagi di Kota Cirebon ini kan sebelum pandemi juga udah jalan gitu, tinggal apanya nih harus diperbaiki. Sebetulnya banyak Mas, banyak sekali permasalahan yang ada di Kota Cirebon. Gitu. Masalah kalau kebudayaan ini adalah tugas dan PR kita bersama. Ya, karena salah satunya adalah generasi muda kita yang mulai enggan bergeser lari ke maksudnya digital. Yang dunia luar ya, kemudian juga asik dengan dunia digital, asik dengan dirinya sendiri gitu kan. Di era digital sekarang asik pegang handphone hingga lupa. Asik TikTokan. Iya, kemudian yaitu mereka lupa bahwa ini Cirebon mempunyai budaya. Ya. Bagaimana caranya kita bisa melestarikan budaya tersebut? Gitu. Contoh bahasa Bebasan saja. Bahasa Bebasan
saya rasa bisa dihitung dengan jari. Anak-anak muda yang bisa bahasa bebasan. Dan ini memprihatinkan buat kami. Apakah tidak ada pendekatan ke kaum milenial ini untuk budaya ini? Sebetulnya itu bisa dimasukkan ke dalam mulok, muatan lokal. Selama ini nggak ada. Muatan lokalnya yang saya rasa dan saya lihat adanya muatan lokalnya bahasa Sunda. Bahasa Cirebonnya itu bukan bahasa Cirebon bebasan. Bahasa Cirebon gitu standar ya. Standar, ya. Sehingga banyak yang apa ya? Ya bisa dikatakan bahasa Cirebon gaul lah kan gitu. Kalau ini dibiarkan, apakah akan terkikis? Atau iya. memang Sudah pasti akan punah, Mas. Kalau kita biarkan, gitu. Makanya kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Gitu. Iya. Kan di Cirebon juga itu ada sanggar-sanggar yang harus diperhatikan. Sanggar di Cirebon itu banyak banget loh sebetulnya. Nah, tinggal perhatian dan sentuhan dari pemerintah. Mereka itu nggak terlalu banyak untuk pengeluaran gitu. Kita pemerintah daerah ini harus ngasih sekian, enggak. Mereka yang mempunyai kesadaran sebetulnya sanggar-sanggar yang ada di kota Cirebon itu. Mereka dikasih wadah, mereka dikasih apresiasi, mereka dikasih tempat, itu mereka udah sangat bersyukur, udah senang. Selama sebetulnya. Ya mungkin karena kurang perhatian dan kurang sentuhan gitu. Tapi ya saya berpikir alhamdulillah saat ini sudah mulai bangkit lagi setelah dinas pariwisata ini kepala dinasnya berganti. Ya, sehingga saya lihat sudah mulai bagus. Setiap malam minggu di depan balai kota sekarang sudah mulai ada pagelaran, walaupun saya sedikit prihatin itu adalah no budget. No budget. Jadi budgetnya dari mana? Mereka sendiri? Ya, ini pinter-pinternya kepala dinas nih, hebatnya Pak Agus Sukmanjaya itu seperti itu. Gitu. Jadi memang beliau bisa merangkul semua. Ini termasuk anak muda juga banyak di situ. Anak-anak muda juga banyak. Gitu. Jadi memang akhirnya setiap malam minggu dijadikan ajang untuk berkumpul, ya. Kemudian ada pagelaran di depan balai kota di situ. Dan saya juga kemarin sempat menarik yang tadinya biasanya diadakan pagelaran itu di depan balai kota, saya tarik di halaman gedung DPRD gitu, di acara One Day with Citizen kemarin. Ya kemarin ya. Ya sebetulnya anak muda juga tertarik sebetulnya untuk masalah budaya dan seni di Cirebon. Yang penting sering kita tampilkan. Nah itu. Jadi rutin. ada ini apa sih kan gitu, sehingga mereka ingin tahu, mencari tahu, penasaran, baru setelah itu dia mencoba, baru mencintai kan gitu. Kalau di sekolah ada nggak Bu itu? Di sekolah adanya eskul, ya mungkin itu juga eskul itu tidak diwajibkan ya. Gitu. Sebetulnya yang paling dan efektif tidak bisa masuk sekolah ya Bu? Ya paling efektif, dan tidak semua sekolah itu mengadakan. Oh nggak diwajibkan? Iya. Yang saya prihatin ya itu tidak diwajibkan. Gitu. Saya tanya rata-rata sekolah itu hanya eskul sudah. Gitu. Hanya sunnah saja. Sunnah. Iya. Seni budaya itu di Cirebon tuh sudah melekat gitu ya. Tinggal sebetulnya bagaimana kita perhatian saja. Kita memberikan perhatian, kita memberikan sentuhan, kita juga bisa mengawal, mengayomi. DPRD pernah memperjuangkan atau belum masalah ini? Sering sebetulnya DPRD ini. Tapi kan kembali lagi kan kepada anggaran kadang. Bahasa dari eksekutif adalah anggaran. Iya. Butuh berapa sih kira-kira anggaran itu? Butuh berapa kira-kira? Kalau kalkulasi dari legislatif tuh? Iya, kalau kita lihat ya, nilai promosi saja yang ada di dinas pariwisata itu sangat kecil. Jadi tidak sesuai gimana kita mau bisa mempromosikan daerah kita nih. Gimana kita bisa mendatangkan wisatawan untuk bisa datang ke kota Cirebon. Kalau promosinya saja kurang, ataupun promosinya aja udah pas-pasan gitu kan. Berapa persen dari APBD itu kira-kira? Sebetulnya kalau kita mau ideal ya, itu ya 10%. Selama ini di bawah 5% atau
di bawah lagi, Mas. Padahal sebetulnya seni dan budaya di Cirebon itu nilai plusnya itu. Gitu. Iya, bisa menambah PAD. Iya. Ya, itu satu kan gitu. Kemudian kedua melestarikan bahwa Jawa Barat ini Cirebon ini adalah Jogjanya Jawa Barat loh. Iya. Kan gitu. Jadi seharusnya bisa dikembangkan luar biasa. Gitu. Jadi banyak potensi-potensi yang memang harus digali lagi di Kota Cirebon. PR semua legislatif sama eksekutif dan Betul. para caleg. Karena itu kan bisa jadi jualan juga kedepannya. Iya. Oke, Bu Fitria, sebetulnya banyak yang ingin kita berbicarakan. Mungkin kita di sesi yang lain ada pesan terakhir yang di podcast kita apa aja lah, Bu. Apa nih? Pesannya mengenai apa dulu nih kan gitu. Atau pemilu deh, pemilu 2024. Pemilu 2024. Pesannya untuk para caleg atau untuk para pemilih gitu. Nah, pesan saya sebetulnya masih terlalu jauh, Mas, kalau untuk para pemilih gitu kan. Kalau untuk para pemilih yang jelas jangan mereka ini nggak boleh apatis kan gitu. Ya. Gunakan hak suaramu kan gitu. Satu suara sangat menentukan dan sangat berarti untuk bisa membangun Kota Cirebon. Oke, Bu Fitria, kita cukupkan sekian pembincangan dengan Bu Fitria Pamukaswati. Insya Allah kalau ada waktu kita bincang-bincang lagi, Bu ya, jangan bosan. Siap. Saya undur diri, Priyotomo dan kerabat yang bertugas. Terima kasih Anda yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.